Kita semua mungkin sedang sibuk membahas kehebatan Harmony OS milik Huawei yang berani membuang Android. Tapi sadar tidak kalau Google sendiri sebenarnya juga sudah sangat gerah dan muak dengan sistem operasi Android ciptaan mereka sendiri. Selamat datang di Sans Techno. Hari ini, kita akan membedah sebuah proyek rahasia yang sedang disiapkan oleh sang raksasa teknologi untuk membunuh anak kandungnya sendiri. Kita akan membongkar misteri dari Fuchsia OS, sebuah sistem operasi masa depan yang diciptakan murni untuk menggantikan Android, sekaligus menjadi lawan sepadan yang sebenarnya bagi Harmony OS. Untuk memahami kenapa Google ingin membunuh Android, kita harus melihat ke bagian paling dasar dari sistem operasinya. Kalian harus tahu bahwa sistem operasi HP modern dan super canggih yang ada di genggaman kalian saat ini ternyata berjalan di atas sebuah fondasi yang bernama kernel Linux. Dan asal kalian tahu, Linux itu didesain dan diciptakan pada tahun 1991. Coba bayangkan, sebuah OS HP modern yang butuh kecerdasan buatan dan kecepatan tinggi harus dipaksakan berjalan menggunakan desain mesin PC jadul yang usianya sudah lebih dari 30 tahun. Bagi Google, ini adalah sebuah bom waktu yang sangat berbahaya. Masalah keamanan yang sering bolong, proses pembaruan atau update yang sangat lambat, dan performa yang terus tertahan oleh fondasi tua, membuat mereka sadar bahwa umur Android tidak akan lama lagi. Makanya, secara diam-diam di dalam laboratorium rahasia mereka, Google sedang meracik dan menyiapkan sebuah senjata pamungkas. Namanya adalah Fuchsia OS. Tolong jangan salah paham. Fuchsia ini bukan sekedar pembaruan biasa seperti Android 16 atau 17. Fuchsia adalah sebuah spesies baru yang dibangun murni dari titik nol. Kalau Huawei berani membuang Linux demi membangun kernel Hongmeng pada Harmony OS mereka, maka Google juga mengambil langkah nekat dengan membuang Linux demi menggunakan sebuah mesin baru yang mereka beri nama kernel Zircon. Lalu apa beda paling mencolok antara mesin lama Android dan mesin baru Fuchsia ini? Android yang kita kenal sekarang menggunakan sistem kernel monolitik yang badannya sangat gemuk. Semua sistem penggerak atau driver, mulai dari Wi-Fi, Bluetooth, sampai pemroses grafik, menumpuk dan berdesakan di dalam satu inti. Akibatnya sangat fatal. Kalau ada satu driver saja yang crash atau error, seluruh sistem HP bisa langsung panik, lag, bahkan sampai mati mendadak. Sedangkan Fuchsia menggunakan sistem mikrokernel yang sangat modern. Inti utamanya berukuran sangat kecil, karena murni hanya bertugas mengurus lalu lintas data. Semua urusan driver dibuang keluar dari area inti, hasilnya sangat luar biasa. Sistem ini sukses menghasilkan benteng keamanan tingkat militer, performa super mulus, dan proses instalasi update yang jauh lebih gampang dan instan. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Apa sebenarnya beda antara mesin Zircon milik Google ini jika diadu langsung dengan mesin Hongmeng milik Huawei di Harmony OS? Secara arsitektur, Zircon di dalam Fuchsia OS sangat terobsesi pada tingkat keamanan yang mutlak. Mereka menggunakan sistem yang disebut Capability-Based Security. Artinya, setiap proses aplikasi dilarang keras melakukan aktivitas apapun di belakang layar, kecuali sistem sudah memberikan tiket izin khusus. Ini membuat virus atau malware hampir mustahil bisa menyebar ke bagian sistem lainnya. Di sisi lain, Hongmeng di Harmony OS lebih terobsesi pada performa dan low latency, atau transfer data tanpa jeda. Fokus Huawei adalah bagaimana caranya sinyal perintah dari HP kalian menuju kulkas pintar atau mobil listrik bisa sampai dalam hitungan mikrodetik tanpa putus sama sekali. Singkatnya, Google sedang membangun sebuah benteng militer yang tak tertembus, sementara Huawei sedang membangun jalan tol super cepat. Tapi Google punya satu masalah yang sangat besar dan mematikan. Saat ini sudah ada miliaran aplikasi Android yang beredar dan dipakai oleh umat manusia. Kalau Fuchsia OS ini dirilis besok pagi, masa pengguna harus menginstal ulang semua aplikasi mereka dari nol? Tentu saja tidak mungkin, dan pengguna pasti akan menolak keras pindah ke sistem operasi baru yang kosong melompong. Untuk mengatasi kiamat aplikasi tersebut, Google sudah menyiapkan sebuah senjata rahasia yang sangat jenius bernama Project Starnix. Jangan salah sangka, Starnix ini bukan sekedar aplikasi emulator berat yang sering bikin gadget kalian cepat panas. Starnix bertugas menerjemahkan perintah dasar Linux dari aplikasi Android masa kini
Langsung ke dalam bahasa Zircon milik Fuchsia secara murni. Singkatnya, sistem Fuchsia ini punya kemampuan ajaib untuk menjalankan semua aplikasi Android tanpa perlu ada sistem operasi Android sama sekali di dalamnya. Dan karena ini bukan emulator biasa, performa aplikasinya dijamin nyaris setara dan sama cepatnya dengan aslinya. Inilah jembatan emas yang diam-diam dibangun Google, yang akan membuat proses transisi perpindahan dari Android ke Fuchsia kelak bisa terjadi dengan sangat mulus tanpa kita sadari sama sekali. Kalau Fuchsia OS dengan teknologi StarNix itu sudah sangat jenius, kenapa Google tidak merilisnya ke HP kita sekarang juga? Kenapa Huawei dengan Harmony OS bisa bergerak jauh lebih ngebut? Jawabannya, murni karena politik perangkat keras. Huawei itu ibarat Apple versi Tiongkok. Mereka mendesain chipset Kirin sendiri, merakit HP sendiri, dan membuat sistem operasi sendiri. Kalau besok pagi mereka mau pindah OS, pabrik mereka tinggal menjalankan perintah eksekusi tanpa banyak drama. Nah, masalahnya, Google cuma punya lini HP Pixel. Untuk bisa membunuh Android secara global, Google harus meyakinkan raksasa produsen seperti Samsung, Xiaomi, atau Oppo. Mereka harus memaksa pabrikan ini untuk merombak total arsitektur dan driver perangkat keras mereka agar bisa berjalan selaras dengan kernel Zircon. Buat kalian yang sering memodifikasi atau flashing sistem operasi custom ke dalam HP lama, pasti sangat paham betapa rumitnya urusan kecocokan driver seperti kamera dan sinyal ini. Bagi pabrikan raksasa, merombak total driver itu membutuhkan biaya triliunan rupiah dan riset memusingkan selama bertahun-tahun. Tapi jangan salah, Google sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka sudah mulai menyusupkan Fuchsia OS secara diam-diam ke kehidupan kita. Saat ini, sistem operasi masa depan itu sudah ditanamkan dan beroperasi secara penuh di dalam perangkat layar pintar Google Nest Hub. Ini adalah ajang pemanasan dan tempat uji coba yang sangat aman bagi Google sebelum mereka benar-benar melakukan invasi besar-besaran ke dunia smartphone yang medannya jauh lebih terjal dan berdarah-darah. Kiamat era Linux di layar sentuh. Kesimpulannya, peta peperangan teknologi masa depan bukan lagi tentang Android melawan iOS. Perang besar selanjutnya adalah pertarungan tingkat dewa antara arsitektur mikrokernel melawan mikrokernel. Fuchsia OS milik Google akan bertabrakan langsung dengan Harmony OS milik Huawei. Sebagai catatan penutup, ada sebuah fakta lucu sekaligus ironis di balik ini semua. Linus Torvalds, sang jenius pencipta kernel Linux yang menjadi fondasi miliaran perangkat Android saat ini, dulunya menulis sistem legendaris itu sendirian di kamar asrama kampusnya. Kini, mahakarya tersebut sudah mendekati masa pensiunnya di ranah ponsel pintar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Android akan mati atau tidak. Pertanyaannya adalah, kapan Google berani menarik pelatupnya? Selesai sudah pembongkaran misteri Fuchsia OS hari ini di saluran Sans Techno. Sekarang, giliran kalian para pengamat teknologi yang bersuara di bawah. Menurut kalian, apakah Google mending tetap mempertahankan Android yang badannya makin berat? Atau mending nekat merombak total semuanya ke Fuchsia OS secepatnya? Coba tulis analisa tergila kalian di kolom komentar. Seperti biasa, kalau kalian punya topik seru seputar sejarah teknologi, hardware, coding atau misteri gadget yang mau kita bedah tuntas di video selanjutnya, langsung tulis request kalian dan wajib sertakan hashtag Tanya Sans. Bantu channel ini terus meroket menembus algoritma dengan menekan tombol like, share video ini ke grup tongkrongan kalian, dan pastikan tombol Sans Techno udah nyala terang benderang. Saya Admin A, pamit undur diri. Sans Techno, karena teknologi punya cerita, mengenang masa lalu, memahami masa depan. Bye!